Oke, oke, oke. Sip. Mana tadi slide gua? Oh ya. Oke. Jadi ngerti jenis-jenis literatur tadi kan. Jadi cara baca surat-surat itu tuh beda dari cara baca Injil misalkan. Atau cara baca kitab-kitab sejarah yang kayak tadi raja-raja gitu. Itu tuh beda dari cara lu belajar misalkan Kejadian. Nah, itu cara bacanya beda karena mereka tuh punya tujuan masing-masing gitu kan. Nah, ya dari kelas ini kalian tuh bisa tahu ya, misalkan Efesus itu masuk mana, itu surat atau Injil, atau misalkan satu raja-raja itu masuk ke kitab apa, kitab Musa atau kitab sejarah misalkan, kayak gitu. Nah, terus yang ketiga, ya hopefully dengan kita tuh belajar, kita tuh bisa mengaplikasikan dan kita tuh semakin mencintai Alkitab gitu. Ya contohnya, ya semakin ya gue kan juga sering ini kan gue juga suka baca-baca gitu, suka cari-cari. Nah, semakin gue mencari-cari tuh, semakin gue mendalamin tentang sejarah-sejarah itu tuh semakin gue tuh terkagum gitu sama Tuhan. Karena ya emang ya Tuhan kan juga dia tuh muncul dalam sejarah gitu kan. Dia datang, dia hadir dalam sejarah itu tuh ada tertulis, lu bisa cari. Terus kita tuh bisa benar-benar cari dari sumber-sumber lain, dari sumber-sumber yang sekuler gitu. Bagaimana si Yesus tuh hidup gitu kan. Dan apakah yang tertulis itu tuh benar-benar diinspirasi oleh Tuhan. Nah, itu kan kita bisa cari, kita bisa gali lebih dalam itu. Dan semakin kita tuh cari, semakin kita tuh gali, semakin kita tuh renungkan itu, ternyata semakin keren gitu Tuhan kita. Semakin kita tuh terkagum dengan Tuhan gitu ternyata kan. Ternyata Tuhan tuh bukan uh, sebuah cerita, sebuah dongeng yang punya pesan moral doang gitu loh. Tapi itu benar-benar dia punya struktur ceritanya, terus dia punya kayak dia punya foreshadowing gitu. Kita bisa nanti lihat ternyata banyak kalau di kalau di kitab-kitab perjanjian lama itu ternyata banyak yang ditulis itu ternyata merujuk ke Tuhan gitu, menuju ke Yesus. Jadi kayak orang-orang tuh dulu mereka tuh nggak ngerti kenapa ya misalkan di Yesaya 53 tentang suffering servant gitu. Mereka tuh nggak ngerti kenapa ada si suffering servant ini tuh siapa gitu kan. Padahal itu ayat-ayat sebelumnya mereka tuh lagi cerita tentang Yesus, lagi cerita tentang Tuhan yang dia tuh raja, dia tuh bakal raja Israel yang dia tuh bakal datang dan dia tuh bakal menaklukkan dunia. Nah, di tengah-tengah situ tuh ada Yesaya 53 gitu yang menceritakan tentang suffering servant, tentang seorang servant, seorang budak yang dia tuh hidup menderita dan dia tuh mati sia-sia gitu ditulisnya. Kenapa ada? Ya mereka tuh dari dulu tuh penasaran itu siapa gitu. Sampai akhirnya ternyata Yesus datang dan dia tuh benar-benar memenuhi semua yang ada Yesaya 53 dan ternyata orang-orang tuh baru tahu ternyata Yesaya 53 itu merujuk pada Yesus. Nah, contoh kayak gitu. Nah, jadi hopefully dengan kita belajar ini tuh kita tuh kekaguman kita dan kecintaan kita terhadap Alkitab tuh semakin bertambah. Coba ada yang mau baca Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Sandro deh baca. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam perbuatan pencemooh. Tapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi air, menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak kali daunnya. Apa saja yang perbuatannya. Nah, jadi ya kalian mau nggak sih jadi orang yang kayak gini gitu, yang kayak dia pohon yang ditanam di tepi sungai gitu, yang dia tuh berbuah pada waktunya dan dia tidak layu. Ya, lu tuh mau nggak sih jadi orang yang lu tuh punya pegangan hidup yang sangat kuat gitu. Jadi kebahagiaan lu sama hidup lu tuh tidak bergantung pada keadaan lu sekarang. Kayak nggak bergantung pada kuliah lu, nggak bergantung pada kerjaan lu, nggak bergantung pada ya lu tuh lagi nggak mood atau lu lagi sedih. Cuman semua itu bergantung pada pengenalan akan Tuhan yang benar. Gitu kan. Harapan lu tuh bukan lagi harapan yang berasal dari diri lu sendiri. Kayak ya suatu hari nanti gue akan kaya atau suatu hari gue akan lulus dengan nilai baik.
atau suatu hari nanti gue akan jadi orang yang hebat. Harapan lu bukan dari situ lagi, cuman harapan lu adalah ketika lu melihat ke Alkitab, lu lihat seberapa banyak yang sudah Tuhan tuh lakukan buat lu gitu. Ya dengan kita baca Alkitab, kita tuh sadar bahwa kita tuh cuman titik kecil doang di sejarah manusia gitu. Cuman dari titik kecil itu doang, ya Tuhan tuh bener-bener care gitu sama lu. Tuhan tuh mau datang, Tuhan tuh bener-bener mau mati buat lu. Dan dia tuh udah kasih begitu banyak janji nanti di akhir zaman nanti gitu, di akhir sejarah manusia gitu. Dan itu yang nanti jadi pegangan lu gitu. Ya kita tahu bahwa akhirnya semua tuh will be okay. Akhirnya semua tuh bakal in the end semuanya tuh akan baik-baik saja karena kita tahu Tuhan kita yang bakal menang. Nah, harapan kita tuh dari situ gitu. Dari satu titik itu doang, bahwa harapan kita tuh adalah harapan yang benar-benar akan terjadi, bahwa Tuhan tuh akan datang kedua kali. Bukan dari keadaan lu yang sekarang. Baca deh. 1 Petrus 2. Kita sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang putih dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ya. Ya, jadi ya ini juga tujuan kita belajar ini ya. Jadi kita tuh bukan cuman mau kita tuh tahu secara pengetahuan, tapi kita juga pengen bertumbuh gitu. Jadi kayak bayi yang dia tuh kan minum susu untuk bertumbuh, kita juga mau semakin kita belajar, semakin kita beriman, kita tuh semakin bertumbuh. Kita tuh semakin jadi orang yang lebih mengasihi orang-orang lain. Kita jadi orang yang semakin bergantung kepada Tuhan, misalkan. Ya kan mungkin tanpa pengetahuan akan Tuhan, kita tuh nggak mungkin bertumbuh. Tapi kita juga sangat bisa punya banyak pengetahuan, tapi tidak bertumbuh juga. Itu kan juga bisa. Gitu. Nah, jadi kita tuh nggak mau jadi yang kayak gitu. Kita nggak mau jadi orang yang tubuhnya besar, cuman secara iman masih kayak bayi. Kita mau semakin iman kita bertumbuh, tapi umur spiritual kita juga bertumbuh. Oke. Itu ayat-ayat tadi. Nah, sekarang kenapa kita bisa percaya Alkitab? Ada yang mau jawab? Ini nggak usah dilihat dulu lah. Kenapa kita bisa percaya Alkitab? Karena terbukti, kredibel. Kredibel dari mana? Kan banyak yang buat yang memang udah kejadian. Oke. Ada lagi? Kenapa kita bisa percaya tentang Alkitab? Apa? Bintang. Ya, boleh lah. Apa yang dapat sampai gini? Mau gambar-gambar tuh sial. Dapat bintang tiba-tiba langsung. Gambar apa lo? Kayaknya banyak Dari tadi gambar dapat bintang. Bajingan. Tapi satu bintang nanti di akhir kelas yang bintangnya paling banyak dapat bintang. Hadiahnya apa? Iya. Ya, hadiah dari situ saya. Barusan kepikiran. Ya, boleh lah. Kalau ada janjian berantem. Udah sebelum berantem ya. Jadi yang pertama ya kita lihat dulu pandangan Alkitab terhadap dirinya sendiri, gitu kan. Jadi misalkan ya kan banyak yang ngomong kayak Alkitab tuh cuman inilah kayak cuman apa fairy tale doang gitu kan. Fairy tale doang. Ya dia kayak ya misalkan kayak buku Harry Potter lah gitu. Buku Harry Potter kalau misalkan 1000 tahun ke depan gitu. Misalkan ada yang nemu, ih ada buku Harry Potter nih. Terus dia jadiin itu kayak agama gitu. Agama Harry Potter gitu kan. Nah, kenapa? Ya apa bedanya Harry Potter dengan Alkitab gitu? Nah, yang pertama adalah karena Alkitab tuh klaim dirinya sebagai kebenaran, ya kan? Nah, kenapa kayak misalkan kayak Harry Potter itu kita nggak bisa
bikin agama baru dari situ karena dari halaman pertama dia bilang dia adalah fiksi, ya kan? Semua nama itu nama yang sama dan lain-lain itu cuma kebetulan. Nah, cuman kalau Alkitab tuh enggak, dia dari awal menganggap dirinya adalah kebenaran. Coba baca ayatnya 2 Timotius 3 ayat 16. Ayo Pierre, baca. Ayo Pierre, baca Pierre. Segala tulisan yang dilakukan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia punya nalar, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, itu kalimat pertama apa? Segala hal yang diilhamkan Allah kan. Jadi diilhamkan Allah itu kayak ya Tuhan tuh taruh apa yang lu mau tulis itu di Alkitab gitu kan. Jadi Alkitab itu bukan inisiatif manusia, tapi itu tuh diilhamkan oleh Tuhan. Jadi jelas gitu. Si Alkitab ini dia menganggap dirinya sendiri itu sebagai kebenaran, bukan fiksi, bukan cuma ajaran hidup doang. Nah, ketiga baru kita bisa ketiga lagi. Ini ketiga, ya udah. Kedua, kita bisa lihat Alkitab itu secara subjektif, secara objektif, gitu kan. Kayak, jadi kalau dari semua agama di dunia ini, yang beneran Tuhannya turun sebagai bagian dari sejarah itu cuma ada 3 agama, yaitu agama-agama yang namanya Abrahamic kan, Abrahamic religion, yaitu Yahudi, terus kekristenan sama Muslim. Nah, sisanya itu kita tuh nggak bisa cek. Misalkan kayak Zeus gitu. Zeus kan dia bilang dia ada di Olimpia kan. Nah, kita tuh nggak bisa cek tuh beneran Olimpia tuh ada atau enggak. Atau misalkan si Buddha di Kayangan. Ya misalkan ya gitu, kita tuh nggak bisa cek. Karena itu semua tuh terjadi bukan di dunia ini, gitu kan. Nah, cuman kalau klaimnya kekristenan, ya Tuhan kan kita bisa cek gitu. Bahkan kalau di kitab Lukas kan itu sangat detail kan. Sangat detail, dia hidup di raja apa, di bagian mana, terus dia hidup di provinsi apa, itu semua ditulis dengan sangat detail. Dan kita tuh bisa cek apakah itu tuh benar-benar terjadi atau enggak. Gitu. Kita tuh benar-benar bisa cek apakah di tahun 30-an ada yang namanya Yesus, yang dia tuh hidup, dia tuh lahir dari orang yang namanya Yusuf, dia tuh beneran dari keturunan Daud atau enggak, dan apakah dia tuh beneran mati di pemerintahan Pontius Pilatus. Itu semua kita tuh bisa cari. Gitu. Nah, yang pertama, bibliografis. Ya kan, kayak orang kan banyak yang ngomong kan, misalkan kalau kita lagi berdebat gitu soal Alkitab ini benar atau enggak. Ya kalau misalkan lu keluarin ayat, ya dibilang, ya itu kan ayat lu, itu kan. Ya gue juga bisa keluarin ayat gue sendiri, ya kan. Nah tapi kenapa kenapa Alkitab itu tuh berbeda dengan kitab suci yang lain gitu. Yang pertama, satu ini bibliografis. Jadi bibliografis itu kayak sejarahnya, sejarah dari Alkitab sendiri. Si Bible-nya itu. Jadi Bible itu kalau jadi kepanjangan. Ya pokoknya intinya kalau dari teks-teks sejarah lain, kita kan bisa tahu misalkan sejarah, misalkan ke kerajaan Romawi ada namanya Pontius Pilatus. Kita bisa tahu dari mana? Itu kan dari penemuan sejarah-sejarah, gitu kan. Nah, dari teks-teks sejarah. Nah, terus teks sejarah pada zaman dulu kan dia ditulis di atas namanya papirus. Papirus dan papirus itu tuh sangat gampang rusak, gitu kan. Nah, jadi kayak perbandingan aja, kayak si sejarah-sejarah tentang Julius Caesar itu penemuannya ada 10. Nah, terus kalau kalian pernah dengar Homer itu tentang Troy, kalau kalian tahu. Ya itu pokoknya
Intinya itu penemuannya ada 600-an gitu, ya kan? Dan itu jarak sebelum dia ditulis, jarak antara kejadiannya sampai dia ditulis itu ada 1000 tahun, gitu kan? Nah, kalau Alkitab Perjanjian Baru, Injil, kita ngomongin Injil aja ya. Injil, penemuan sejarahnya tuh ada 5.000 berkas, 5.000 berkas gitu. Jadi itu kalau secara sejarah itu tuh udah kayak banyak banget gitu. Nothing compares to it. Itu tuh sudah sangat banyak, dan ditulisnya itu 40 tahun setelah Yesus meninggal. 40 tahun. Dan itu tuh kayak, kalau dalam sejarah itu tuh kayak si tintanya masih basah gitu. Jadi kan kalau misalkan suatu sejarah ditulis 1000 tahun, itu kan udah sangat lama kan. Itu bisa banyak legend-legend yang masuk gitu, ya kan. Nah, cuman kalau misalkan kayak misalkan ntar TB mati gitu. TB mati, nah terus kalau dalam 30 tahun kemudian ada kitab tentang si TB. Kan orang-orangnya masih hidup kan. Ada Pierre misalkan. Terus ada Vina yang bisa confirm itu tuh benar atau enggak. Benar nggak sih si TB itu pernah tinggal di 46? Kan yang tinggal bareng dia kan masih hidup gitu. Masih bisa dikonfirm. Gitu. Nah, terus ada internal test namanya. Internal test yang tadi, apakah benar ya semua yang dalam Alkitab itu merujuk kepada satu nama, itu Yesus Kristus? Ya kan? Ya kan nggak lucu kan kalau misalkan di Alkitab ternyata yang bakal datang tuh nanti ditulisnya bukan Yesus Kristus misalkan. Misalkan Erik gitu yang bakal datang. Ya kenapa kita harus percaya Yesus Kristus padahal di Alkitab aja nulisnya Erik gitu misalkan kan. Nah, kita harus lihat, kita harus analisa apakah benar-benar yang ditulis di Alkitab itu merujuk kepada Yesus. Tuh. Jadi, kalau misalkan Alkitab itu percaya merujuk kepada Yesus, kita kan bisa cek si Yesus tuh dia beneran hidup di tahun 30 atau enggak, dia beneran mati atau enggak, terus dia beneran dibangkitkan atau enggak. Itu kan yang kita bisa cek. Kalau misalkan itu semua benar, berarti kita bisa percaya semua yang dikatakan Yesus dong. Benar nggak? Dan ternyata kalau kita lihat di Alkitab, Yesus pun banyak merujuk ke Perjanjian Lama. Dan dia banyak merujuk ke murid-muridnya gitu. Jadi dari situ kita bisa tahu, oh ternyata kalau kita percaya Yesus, berarti kita percaya semua yang diomongin dong. Berarti kalau Yesus aja percaya tentang Perjanjian Lama, berarti kita bisa percaya Perjanjian Lama karena si Yesus itu percaya kepada Perjanjian Lama. Gitu. Ngerti nggak? Oke. Nah, itu internal test. Jadi, ya si Paulus kan juga ngomong kan, iman kita tuh sia-sia kalau Yesus tuh nggak dibangkitkan dari kubur, dibangkitkan dari kematian. Ya, jadi emang semua iman kita tuh berdasarkan pada apakah Yesus tuh benar-benar dibangkitkan dari kematian atau enggak. Nah, jadi kita benar-benar bisa cek, dan kematian Yesus itu ya kita bisa cek lagi, balik lagi ke sejarah. Gitu. Oke. Nah, terus external test. Ya, external test itu ya kayak inilah, kayak oke, misalkan lu bisa bilang lah kayak si yang nulis Alkitab kan orang-orang Kristen, ya pasti dia mau yang bagus-bagus ditulis itu, ya bener kan, fair kan. Nah, cuman kita harus lihat kalau external test itu apakah orang-orang yang dulunya tidak percaya Yesus, mereka menulis apa tentang Yesus gitu. Orang-orang yang tidak percaya Yesus, mereka menulis apa tentang Yesus. Apakah ya misalkan kalau zaman dulu tuh ada namanya sejarawan namanya Josephus. Dia tuh sangat terkenal itu. Dia kan yang menulis sejarah di zamannya Yesus. Nah, ternyata si Josephus itu juga menulis tentang Yesus. Josephus. Ya terus kita bisa lihat juga kayak sampai sekarang kan agama Yahudi kan masih tidak mengakui Yesus kan. Nah, kita bisa lihat apa yang ditulis oleh rabi-rabi pada zaman dulu tentang Yesus. Gitu. Yaudah, ini ntar kepanjangan, next aja.
Enggak. Ya banyak lah. Eh, banyak hal-hal yang keren gitu yang kita tuh bisa lihat dari Alkitab. Ya misalkan, ini contoh aja ya. Contohnya kayak zaman dulu kan saksi wanita itu tuh tidak dianggap gitu. Jadi kalau ada wanita bersaksi, itu tuh hitungannya kayak setengah dari pria gitu kan. Jadi lu perlu dua wanita untuk bersaksi untuk bilang itu tuh benar gitu. Nah, tapi kenapa kalau zaman dulu lu tuh mau bikin agama, lu tuh nggak mungkin tulis orang-orang yang pertama kali lihat kubur Yesus kosong adalah wanita. Karena itu tuh kan jadi kredibilitasnya kurangin setengah itu. Tuh. Satu. Nah, terus misalkan ya itu tadi di tulisan-tulisan Lukas tuh kan banyak ada dia kesini, itu semua bisa dicek. Nah, dulu tuh itu tuh jadi perdebatan. Ada waktu itu si Yesus tuh pernah ke suatu kota, gue lupa kotanya apa, cuman orang-orang tuh pada berdebat karena kota itu tuh nggak ada di peta. Sampai suatu hari ada penemuan ternyata beneran. Ternyata kota itu tuh setelah digali ternyata beneran ada kota itu. Nah, yang dulunya selama berpuluh-puluh tahun mereka tuh tuh kan kita bohong, buktinya ini nggak ada kotanya. Tapi ternyata setelah penemuan sejarah ternyata beneran ada gitu loh. Gitu. Nah, banyak lah yang kayak gitu-gitu. Tapi kita balik lagi ke topik. Nah, ini buku-buku yang ada di Alkitab. Ada Old Testament, Perjanjian Lama, itu ada buku-buku sejarah ya kayak Genesis, Exodus, Leviticus apa sih? Bilangan, terus Keluaran. Ya kalian bisa baca di sini kan. Terus ada buku-buku dari major prophet, dari nabi-nabi besar, Yesaya, Yeremia, terus Lamentation tuh apa namanya? Ya itulah. Yeskiel, lupa gue. Nah, terus ada biografi itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, terus ada sejarah itu kisah para rasul, terus ada surat-suratnya Paulus tuh banyak, terus ada surat-surat dari orang-orang lain, dari nabi-nabi lain, terus yang terakhir ada balik lagi ke profesi, ke nubuatan belum terjadi. Nah, yang keren itu adalah Alkitab yang kita punya itu, dia kan totalnya ada 66 buku. Itu ditulis oleh 40 penulis dalam kurun waktu 1.500 tahun. Dan mereka tuh menceritakan tentang satu cerita yang bersambung. Kayak itu kerennya kayak. Bahkan silsilahnya Yesus kan kayak udah ditulis berapa ratus tahun sebelum Yesus tuh lahir misalkan. Ya gimana caranya lu tuh janjian misalkan. Terus ya ada juga Yesus tuh memenuhi kayak 300 lebih nubuatan dari Perjanjian Lama. Nah, gimana caranya lu tuh kayak itu tuh dibuat-buat gitu kan. Nah, dari sini tuh kita bisa lihat bahwa ya meskipun itu tuh ditulis oleh manusia, cuman ini semua tuh diinspirasi oleh Tuhan gitu. Nah, jadi apa sih isi dari Alkitab? Alkitab tuh bukan kumpulan ajaran hidup bermoral. Itu juga bukan panduan lu untuk mencapai surga. Ya, terus itu bukan tentang lu. Tapi ya Alkitab itu adalah kisah Tuhan yang mengejar manusia pemberontak dalam kasih melalui Yesus Kristus. Jadi Alkitab itu tuh ya kita lihat itu cara Yesus gitu. Dari cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa dia tuh sayang sama kita. Segitu panjangnya gitu. Tuhan tuh mau membuktikan kasihnya kepada kita tuh ya caranya dari sejarah manusia itu, sepanjang sejarah manusia itu dia mau nunjukin betapa dia tuh sayang sama kita.
Kalian nyatet apa sih? Jadi bingung. Kok banyak banget catatannya. Ada orang gambar lah. Iya. Gambar lomba-lomba. Nanti ini di-share kok. Slide-nya di-share. Nah, terus di Alkitab itu ini kan sebuah cerita ya. Ini di-share ya? Iya, ya di-share. Jadi ya Tuhan tuh kan punya musuh gitu. Musuhnya ya itu adalah si setan itu. Dan ya cerita ya Tuhan tuh sebagai si protagonisnya, antagonisnya itu adalah setan. Terus kita yang ada di tengah-tengah gitu kan. Di tengah-tengah peperangan itu gitu. Jadi Alkitab tuh kayak membukakan kenyataan bahwa ini loh kenyataan yang kita tuh hadapin. Kenyataan itu bukan cuma ada di dunia ini, cuman ada peperangan lain di spiritual realm. Ya kan? Ada peperangan antara Tuhan dan setan gitu, yang mau memperebutkan kita. Ya kan? Kan dari awal tuh si setan tuh kan yang ngomong gitu. Ya Tuhan tuh apa sih? Dia kan nggak baik gitu. Dia kan nggak baik. Dia tuh cuman Tuhan yang duduk di atas sana, yang cuman ngelihat kita doang. Dia cuman duduk ngongkang-ngongkang kaki. Terus dia tuh nggak sayang kalian. Itu kan yang selalu setan itu katakan kita. Dan Alkitab itu adalah pembuktian Tuhan terhadap apa yang dikasih tahu si setan itu. Jadi si setan itu kasih tahu, Tuhan tuh ngomong, enggak semua yang dikatain setan itu tuh bohong. Dan pembuktiannya adalah itu, satu sepanjang sejarah manusia itu. Dari penciptaan sampai ke nanti akhir zaman. Di iblis itu nggak selalu disebut, tapi rencananya selalu diasumsikan. Nah, terus ya kita bisa lihat si Alkitab tuh kayak novel gitu kan. Selalu ada ketegangan. Selalu ada drama itu di Alkitab. Nah, biasanya ketegangan itu antara apa yang dijanjikan dengan apa yang sedang terjadi. Itu kan. Kita lihat ya misalkan Abraham itu. Abraham kan dijanjikan dia tuh bakal jadi bangsa yang besar, ya kan? Tapi pada kenyataannya dia tuh udah tua. Dia tuh pas dijanjiin dia umuran 60. Terus si Saranya adalah orang yang mandul. Itu kan ada ketegangan kan antara apa yang dijanjikan dan kenyataannya, gue mandul loh, gue udah tua, gimana caranya? Atau misalkan tentang cerita Yesus. Yesus tuh kan dijanjikan dia bakal datang sebagai raja. Cuman pada kenyataannya dia pada kedatangan pertama kali dia mati sebagai kriminal gitu. Loh, terus kan itu ada tegangan itu loh, kayak apa yang sedang terjadi, apa yang seharusnya dan apa yang dijanjikan. Selalu ada, kita bisa lihat kalau kita baca setiap cerita di Alkitab selalu ada ketegangan ini. Terus ketegangan antara kekalahan dan kejutan ketika Tuhan itu sedang bekerja. Ya, jadi misalkan di kitab-kitab sejarah misalkan di sejarah tentang Israel tuh kan selalu memberontak, selalu jatuh, selalu kalah dari dosa, ya kan, selalu menyembah Tuhan lain. Nah, cuman kita bisa lihat di ujung-ujung itu selalu ada kejutan dari Tuhan gitu. Yang Tuhan tuh selalu dia tuh selalu memaafkan. Dia tuh selalu memberi janji yang lain. Dia tuh selalu sabar. Dan kesabaran Tuhan terus itu tuh selalu jadi kejutan gitu. Kenapa ketika di mana kita lihat bahwa Israel tuh udah sangat buruk, sudah sangat jatuh, sudah sangat najis. Cuman yang kejutan Tuhan dia adalah selalu tentang grace gitu. Dia selalu kasih dan kasih lagi gitu. Itu kejutannya Tuhan kan. Ya, jadi ya puncak dari kenyataan Tuhan itu adalah Kristus.
Bisa baca Matius 5:17. Celek baca tuh Celek. Matius 5:17. Michelle baca Michelle. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk meneranginya. Ya. Jadi kan kalau ya dulu kan tuduhannya Farisi tuh ya si Tuhan Yesus tuh berusaha bikin agama baru gitu. Bikin sekte sesat gitu kan. Cuman si Yesus sendiri bilang dia tuh bukan datang untuk meniadakan, cuman dia datang untuk menggenapi. Terus Lukas 24 ayat 44. Bella. Dia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab semua. Nah, jadi ya kita juga bisa lihat di sini karena yang tadi gue bilang, Yesus sendiri itu dia confirm gitu loh, apa yang tertulis di Perjanjian Lama, dan dia bilang semua yang tertulis di Perjanjian Lama adalah tentang dia, gitu. Dan dia yang akan menyelesaikan semuanya nanti. Nah, jadi kalau Alkitab itu kita bisa bagi 4. Dia ada 4 babak. Yang pertama penciptaan. Jadi bagaimana alam semesta itu dimulai. Terus kejatuhan manusia ke dalam dosa. Apa yang salah dari kita. Terus penebusan. Jadi solusinya Tuhan tentang kejatuhan manusia. Terus yang keempat pemulihan. Bagaimana segala sesuatu itu dipulihkan pada akhirnya. Ini kalau ada yang mau ditanya langsung tanya aja ya, kalau ada yang nggak ngerti. Jadi kayak semua cerita gitu. Di Alkitab pun ada prolog, ada klimaks, dan ada epilognya. Jadi ini tuh terjadi sepanjang sejarah manusia. Dari pertama kali manusia diciptakan, sampai nanti kekekalan. Sampai nanti Yesus datang kedua kali, sampai nanti ke kekekalan nanti. Jadi cerita di Alkitab itu berjalan dari awal sampai ke akhir. Sepanjang sejarah manusia. Nah, babak pertama yaitu adalah penciptaan. Ketika pertama kali manusia itu diciptakan kan. Pertama kali manusia diciptakan, terus mereka tinggal di Taman Eden. Terus juga Tuhan tuh bersama-sama dengan mereka. Itu awalnya di kejadian 1. Nah, terus berapa lama kemudian langsung itu Tuhan mereka tuh jatuh ke dalam dosa. Ya kan? Gara-gara lu. Gara-gara cewek. Nah, terus sepanjang inilah dari kejatuhan sampai pada akhir itu cerita tentang penebusan. Cerita bagaimana Tuhan tuh punya rencana untuk membawa kita kembali gitu, untuk menyelamatkan kita. Yang klimaksnya ada di kayu salib. Terus ya selama cerita penebusan itu ada janji dan pemenuhan yang berulang-ulang gitu. Ada janji lagi, terus dipenuhi, janji penuhi, janji manusia jatuh, gagal, memenuhi, tapi Tuhan yang tetap memenuhi janji dia. Berulang-ulang terus. Sampai terakhir tentang pemulihan. Pemulihan ya ketika nanti kita tuh ya bertemu Tuhan kembali dan kita tuh ya nanti kita dapat tubuh baru. Kita nanti tinggal di Yerusalem baru katanya. Kita nanti hidup ya yang kehidupan yang kita tuh selama ini pengen gitu. Kita tuh selama ini kita inginkan, cuman kita tuh nggak pernah dapet. Karena dosa. Terus ya kita kembali ke rencana awalnya Tuhan. Sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa. Hah? Ya? Ya, penciptaan, kejatuhan, penebusan, pemulihan. Oh ya, pemulihan tuh juga nanti ketika Tuhan tuh datang sebagai judge. Sebagai judge itu apa sih? Hakim, ya sebagai hakim.
Ya kan kita selama ini banyak mengalami penolakan, kita banyak mengalami ketidakadilan kan. Ya nanti disitulah itu semua tuh semua yang kita rasa tidak adil itu akan dibuat adil oleh Tuhan. Ya pertama penciptaan. Ya pertama Tuhan menciptakan semuanya itu dia bilang itu tuh baik. Kalian butuh break dulu nggak sih? Ayo, Kelasnya seru banget. bacot anjing. Kalau ada pertanyaan langsung tanya aja ya. Kelas DKV kan? Kelas deh. Kelas gambar ya? Bangsat. Kelas gambar kan? Orang masuk ke kelas awal loh. Gambar binatang lain. Ya awalnya Tuhan tuh menciptakan semua itu baik. Dia menciptakan manusia baik, dia menciptakan alam itu semua baik, dia menciptakan dunia semuanya dibilang dia baik, gitu kan. Nah terus manusia diciptakan untuk berhubungan dengan Tuhan, merefleksikan Tuhan dan memerintah bersama Tuhan. Jadi tadinya itu kita partnernya Tuhan. Tuhan ciptain bumi supaya kita tuh bisa berkuasa di atasnya. Baca Kejadian 1:26 sampai 28. Vin, baca. Alvin. Oh, jangan tunjuk. Dikira baca di sono. Kan ada. Dikira bisa baca di sono. Gue nggak ada HP. Alvin 26, Sela 27, Yola 28. Tuh. Berenang ya? Iya. Berfirmanlah Allah, buatlah kita menjadikan manusia menjadi gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, segala dan bertambah banyak, penurunilah dan satukanlah itu. Kuasalah akan ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya jadi jadi rencana Tuhan tuh awalnya itu kita berkuasa dan kita tuh memerintah bumi, ya kan? Berkembang biak terus memenuhi bumi. Nah, cuman tapi manusia juga diberikan kebebasan untuk memilih, ya kan? Nah, kalau ada kebebasan memilih, berarti harus ada konsekuensinya, benar nggak? Nah, Karena kalau nggak ada konsekuensi, itu namanya bukan pilihan. Tahu. Susah amat pertanyaan. Kayak Biasa. apa ya misalkan? Nggak anjir. Ya misalkan pemilu presiden gitu kan. Coba pilih siapa? Ganjar Prabowo itu ada dua pilihan. Tapi Anies. Tapi ujungnya menang Megawati kan. Oh iya, itu kan namanya bukan pilihan kan. Kalau justru yang namanya kasih, yang namanya cinta itu possible ketika lu tahu lu tuh bakal dikesakitin gitu. Cuman lu tetap memilih untuk mengasihi. Anjay. Sumpah. Keren banget. nggak ada buat faktor habis ngomong anjay lah. Ya kalau misalkan kita tuh nggak diprogram untuk kita tuh mengasihi Tuhan, ya kan? Ya justru justru karena Tuhan tuh tahu apa yang kita bakal lakukan, apa yang kita tuh bakal pilih, tapi dia tetap memilih untuk mengasihi kita, baru makanya kasihnya itu berarti buat kita, ya kan? Ya dia tuh nggak ciptain kayak robot, terus kayak alarm itu kan, atau kayak mainan kayu gitu kan diputar-putar terus gerak sendiri gitu kan, terus dia cuma nonton doang, enggak kan?
Tapi dia Tuhan yang dia tuh memilih untuk masuk sendiri gitu ke dalam ceritanya, ke cerita manusia. Dan dia tuh memilih untuk dia tuh juga terpengaruh secara emosi. Jadi kayak lu pada kan nonton apa drama Korea gitu kan. Lu kan juga apa emosinya itu terpengaruh gitu. Ya kan? Emosi terpengaruh itu bisa nangis gitu. Nah, Tuhan tuh juga memilih untuk dia tuh terpengaruh. Ya kan? Ya kayak cerita-cerita di perjanjian lama misalkan kayak Tuhan tuh marah. Tuhan tuh misalkan dia bilang dia jealous, Tuhan tuh sedih. Dia tuh bilang dia tuh menyesal menciptakan manusia gitu. Atau Yesus juga datang ke dunia. Dia juga menangis pas punya bini sweet loh. Abis tadi ngomong mencintai dia. Oh iya. Ya misalkan dia Lazarus mati, dia juga nangis. Kayak misalkan dia lihat itu kayak di depan bait Allah ada pasar gitu, diperjualbelikan, dia marah. Nah, sampai dia pernah tulis di Perjanjian Lama sebelum pas bangsa Israel tuh memasuki tanah Kanaan, dia bilang bangsa Israel tuh bakal lu tuh semua tuh bakal menyakiti hati gua. Lu tuh semua bakal mengkhianati gua. Tapi gua tuh bakal memilih untuk tetap mengasihi lu pada gitu. Jadi ya Tuhan tuh juga dia memilih untuk dia tuh involve gitu. Secara emosional juga. Kenapa bisa sampai situ? Oh ya, jadi intinya itulah. Ya, jadi kenapa Tuhan tuh menciptakan buah itu loh. Di Taman Eden kan dia menciptakan buah kan. Ya, karena dia tuh kasih pilihan kepada manusia. Lu mau mengikuti gua atau enggak? Dia tuh saking dia mengasihi manusia, dia tuh menciptakan pilihan untuk manusia tuh tidak mengikuti dia dari buah itu. Jadi kalau manusia tuh nggak jatuh ke dalam dosa, kita tuh nggak tahu seberapa dalam Tuhan tuh mengasihi kita. Nah, makanya bisa terjadi kejatuhan ini, konflik Tuhan dengan manusia. Terus ya kita lihat konsekuensi dosa, pembunuhan pertama, penyelewengan, penyembahan berhala Israel. Nah, pas pertama kali si Adam dan Hawa itu makan buah itu kan, mereka kan sembunyi dari Tuhan. Mereka tiba-tiba sadar mereka telanjang, terus mereka malu. Terus mereka bersembunyi dari Tuhan. Dan itulah yang terjadi gitu kan. Sampai sekarang yang kita hadapin ya, kita tuh semua bersembunyi dari Tuhan. Karena kita tuh malu gitu. Karena kita tuh ya kita semua tuh pasang topeng gitu kan. Kita malu mengakui diri kita sendiri. Kita pakai topeng, kita hidup di balik ya sebuah image yang kita ciptakan sendiri kan. Ya mau itu image lu kaya, image lu berhasil, image lu tuh selalu bisa, image lu cantik, image lu pinter segala macam. Tapi intinya kita semua bersembunyi dari Tuhan, dari kejatuhan dosa itu. Nah, dari kejatuhan ini ya Tuhan tuh bukan kayak dia tuh kaget gitu, dia makan buah gitu kan. Enggak, cuman dari kejatuhan ini ada inilah muncul dua problem, dua janji dan dua pemenuhan. Nah ini jadi dua problem ya kan. Yang satu adalah hubungan yang rusak. Tadi ya kita tuh bisa, ya bahkan Tuhan tuh ada di tengah-tengah Taman Eden kan, bisa ngobrol langsung gitu sama Tuhan. Nah tapi ketika ya kita jatuh ke dalam dosa, kita bersembunyi.
Dan Tuhan bilang, ya karena lu berdosa, lu tidak bisa lagi berhubungan sama gua. Ya kan? Karena Tuhan itu sangat suci. Jadi hubungannya rusak. Dan kedua, kekuasaan kita yang hilang. Tadi kan kita berkuasa terhadap dunia. Nah, cuman kekuasaan itu dipindah ke iblis sekarang. Jadi iblis ini yang menguasai dunia. Karena itu, makanya si iblis tuh bisa bilang kan, waktu dia mencobai Yesus yang setelah 40 hari itu, kan dia bilang, lu coba menyembah gua. Kalau lu menyembah gua bakal kasih semua dunia ini. Nah, itu emang benar, karena semua dunia ini ada dalam kuasaan dia. Nah, tapi ya itu kan kejatuhan tadi itu menciptakan dua problem kan. Tapi bukan berarti Tuhan tuh kayak kaget gitu. Bukan berarti Tuhan tuh kayak dia tuh nggak nyangka ini tuh bakal terjadi. Ya kan? Tepat ketika setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, kita bisa lihat Kejadian 3:15 itu tuh ada gospel yang paling pertama. Coba baca apa Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan menemukan kepalamu dan engkau akan menemukan kulitnya. Benar? Ya. Ya, jadi kayak tepat setelah itu Tuhan tuh kayak kasih hint gitu loh. Ini loh yang bakal terjadi. Yaitu tuh bakal ada permusuhan antara lu dengan si setan. Tapi keturunannya Hawa itu merujuk ke satu orang. Satu orang itu bakal menghancurkan kepalanya, meremukkan kepalanya. Tapi si ular itu bakal meremukkan tumitnya. Artinya ada satu orang dari keturunannya si Hawa itu yang bakal mengalahkan si iblis. Ya kan? Meremukkan kepalanya, bakal mengalahkan iblis. Tapi bukan tanpa konsekuensi. Tumitnya hancur kan katanya. Ya berarti ya untuk mengalahkan si iblis itu bukan berarti kayak kemenangannya clean gitu. Ada harga yang harus dibayar. Nah itu nubuatan pertama kali. Ya, jadi Tuhan tuh ya nggak kaget, dia udah punya rencana. Gitu. Dia tahu ini akan terjadi dan dia tuh juga punya device rancangan, sebuah rencana untuk menyelamatkan kita dari awal. Nah, dari dua problem ini muncul dua janji untuk counter problem ini. Ada janji Abraham dan perjanjian Daud. Perjanjian Abraham sama perjanjian Daud di Kejadian 12 ayat 1, 2 Samuel 7, 11 ayat 16. Baca deh Kejadian 12, 1, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Perjanjian Abraham ya, dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Keluarga Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Jadi yang pertama. Kedua, bangsa ini akan menempati tanah Kanaan. Ketiga, semua bangsa di dunia ini akan terberkati oleh salah satu keturunan Abraham. Nah, jadi ini tuh yang keren juga di Kejadian 15. Nanti kalau kalian baca, jadi kalau pada zaman itu, kalau perjanjian itu, ada namanya kayak perjanjian darah gitu. Jadi ada lembu, terus ada kambing, terus ada burung merpati, itu dibagi dua, dibelah, gitu kan. Terus orang yang berjanji, dua-duanya tuh mereka bakal jalan di tengah-tengah mayat yang dibagi dua itu. Kayak itu kayak simbolisme gitu loh, kalau
gua tuh melanggar perjanjian ini, gua tuh bakal terbelah kayak binatang-binatang ini. Nah, yang kerennya, pas Tuhan tuh berjanji. Jadi Tuhan kan berjanji sama Abraham. Harusnya mereka berdua tuh jalan. Tapi pas mereka berdua mau berjalan, si Abraham tuh bikin ketiduran. Si Abraham dibikin ketiduran, terus si Tuhannya sendiri yang berjalan di tengah-tengah situ. Jadi artinya, ya perjanjian ini tuh tanpa syarat. Jadi mau apapun yang Abraham lakukan, Tuhan tuh bakal menepati janji ini. Kejadian 15. Ya terus ini perjanjian, terus ada perjanjian Daud juga. Aku akan mengangkut keturunanmu menjadi raja. Mengangkat. Tatamu akan berlangsung samanya. Gitu. Tadi kan dua perjanjian ini tuh yang bakal mengatasi dua problem ini kan, hubungan yang rusak dan kekuasaan yang hilang. Nah, keluarga Abraham akan menjadi bangsa besar, itu tuh udah terpenuhi, ya kan? Nah, ini kalau kalian lihat sejarahnya, ya kan, Abraham, Ishak sama Abraham cuma punya satu anak, ya kan? Abraham cuma punya satu anak, yaitu Ishak. Nah, Ishak tuh punya anak yang namanya Yakub, ya kan? Dari Yakub dia punya 12 anak. 12 anak itu gue lupa namanya. Yang pasti ada Yusuf sama ada Judah. Yudea ya. Judah tuh Yudea? Judah? Oh, bukan. Ya pokoknya itulah. Si Yusuf sama saudaranya. Nah, ini kan ceritanya yang si Yusuf itu dibuang ke ini kan sama saudara-saudaranya. Nah, tapi si Yusuf itu dia punya Yusuf tuh dipelihara Tuhan, terus dia punya kayak misi dari Tuhan. Jadi karena dia dibuang, akhirnya singkat cerita dia di penjara, terus dari penjara dia tuh jadi salah satu pejabatnya Mesir. Nah, terus dari pejabat Mesir dia naik sampai jadi Perdana Menteri Mesir. Gitu kan. Dan dari situ dia ceritanya kan ada kelaparan, terus dia bawa keluarganya. Ya, singkat cerita dia bawa keluarganya itu. Bawa keluarganya tinggal di Mesir. Nah, tapi selama 430 tahun si Israel itu berkembang jadi itu karena si Yusuf itu kan udah jadi Perdana Menteri, dia tuh dikasih tanah, ya kan. Terus ya keluarga-keluarganya tinggal di tanah itu. Tapi setelah 400 tahun, si Mesir ini mulai lupa siapa itu Yusuf, sampai akhirnya mereka tuh diperbudak bangsa Mesir kan. Karena mereka berkembang biak dengan sangat cepat, mereka beranak cucu dengan sangat cepat, sampai di zamannya Musa. Zamannya Musa kan si orang-orang Israel tuh udah jadi budak. Karena orang Mesir itu takut sama Israel, karena mereka sangat besar gitu. Jadi pas zamannya si Musa ini diperkirakan ada 1 juta orang Mesir. 1 juta orang Israel di Mesir. Jadi lu bayangin gitu kan, pas si Musa itu keluar dari Mesir, dia tuh bawa 1 juta orang. Apa enggak, ya gimana si Firaun nggak marah gitu kan. Gimana si kesabarannya Musa itu bisa, Musa kan marah-marah terus kan. Jadi, karena dia bawa 1 juta orang, lu bayangin aja. Lu nungguin orang jalan aja dari orang pertama sampai orang paling belakang lewat itu udah berapa hari? Nah, jadi dari Abraham sampai ke Musa itu kan ada
sekitar ya berapa ratus tahun ya? 200 tahun, 200 sama 600. 600-an tahun kan. Ini tuh terpenuhi di sini nih. Terpenuhi di sini ketika si Israel tuh jadi bangsa yang besar. Perjanjian pertama kan terpenuhi di sini kan, ketika si Musa tuh keluar dari Mesir. Pas keluar dari Mesir kan dia bawa 1 juta orang, itu udah jadi bangsa yang besar. Nah terus mereka menempati tanah Kanaan. Jadi kan ceritanya dari Mesir ke tanah Kanaan itu sebenarnya cuma 11 hari. Kalau lu lihat di Google Map itu cuma 11 hari. Di Alkitab pun cuma 11 hari. Nah cuman pas si Musa itu kan kirim 12 ini kan, 12 spy ceritanya, 12 mata-mata buat masuk ke tanah Kanaan, ya kan. Nah terus di tanah Kanaan itu ternyata orangnya katanya besar-besar, katanya kayak raksasa-raksasa gitu. Terus yang lain tuh ketakutan. Dari 12, 10 tuh ketakutan. Cuman ada 2 orang doang yang bilang, kan ini kan kita udah dijanjikan sama Tuhan gitu, kita bakal menang di sini. Yang ngomong itu cuma 2, si Yosua sama Caleb. Yosua sama Caleb. Nah tapi karena majority bilang itu tuh nggak bisa, jadi mereka tuh milih untuk nggak masuk ke tanah Kanaan. Terus Tuhan tuh bete kan. Oke, yaudah gitu. Lu nggak usah lah masuk ke tanah Kanaan. Jadi akhirnya mereka tuh puter-puter gitu, 40 tahun kan. Mereka puter-puter 40 tahun di padang pasir, sampai generasi pertamanya mati semua, yang bilang nggak bisa masuk. Ya kan? Sampai yang masuk itu cuman generasi kedua, sama 2 orang, yaitu Yosua sama Caleb. Gitu. Bahkan si Musa aja dia tuh nggak masuk ke tanah perjanjian, ya, karena dia ada satu hal lah. Gitu. Nah, terus di zaman Yosua, itu kan kita tahu ketika itu masuk ke tanah Kanaan, mereka perang menang. Terus ke Yeriko, mereka perang Yeriko, mereka lingkarin Yeriko kan 7 hari. Oh ya, terus di Yosua inilah ini yang kedua itu terpenuhi gitu. Bangsa ini akan menempati tanah Kanaan. Ini terpenuhi di perjanjian lama nih, kedua ini. 2 janji ini. Nah, jadi terpenuhi pas zamannya Musa sama pas zamannya Yosua. Ya kan? Oke. Nah, terus ada satu yang belum kan berarti. Semua bangsa di dunia ini akan terberkati oleh salah satu keturunan Abraham. Nah, ternyata di perjanjian Abraham, jadi bukan semua, jadi ini tuh merujuk juga ke satu orang. Ini merujuk ke satu orang sebenarnya. Jadi bukannya semua keturunan Abraham yang akan jadi berkat, cuman satu orang. Ini merujuk ke satu orang doang, singular. Dan itulah dipenuhi oleh Yesus. Dari Yesus, itu tadi kan problemnya ada 2 kan. Salah satu problem yang pertama itu selesai, hubungan yang rusak itu diselesaikan oleh kedatangan Yesus yang kedua. Pertama, hubungan yang rusak itu diselesaikan oleh kedatangan Yesus yang pertama. Kan? Oke, jadi ya kan kalau kita baca ceritanya pas Yesus mati di ruang bait Allah itu kan ada tirai kan yang memisahkan antara ruangannya Tuhan sama ruangannya manusia. Kan? Nah itu tuh tirai terbelah dari atas ke bawah. Ya kan? Kenapa dari atas ke bawah? Ya karena yang Tuhan yang robek gitu. Tuhan yang robek dari atas. Nah dari sinilah kita bisa, ya kita hidup di zaman ini gitu. Kita bisa memanggil Tuhan itu sebagai Bapa.
Ya, Tuhan tuh yang memulihkan problem yang pertama, itu sudah selesai sekarang. Hubungan kita sama Tuhan, kita tuh bisa relate sebagai bapak dan anak gitu, sekarang. Nah, makanya kita hidup kita kan hidup di sini nih, tengah-tengah sini, di zaman gereja. Kita belum sampai pemulihan, karena kita belum melihat Tuhan datang 2 kali kan. Nah, tapi kita hidup di perjanjian baru. Jadi kita bisa lihat bahwa semua yang terjadi sebelum Yesus tuh mati di kayu salib, kita bisa lihat itu tuh sebagai apa ya? Ya karena Roh Kudus itu belum datang gitu. Ini semua tuh masih jadi rahasia bahwa Yesus datang 2 kali itu masih jadi rahasia gitu kan. Karena ya bahkan si iblis itu pun dia tuh nggak tahu Tuhan itu datang 2 kali. Ya kan? Si iblis itu kira dia itu udah menang ketika Yesus mati di kayu salib. Ya kan? Karena dia pikir ya dia berhasil menyalibkan anak Tuhan. Ternyata enggak, ternyata itu tuh dibuat Tuhan untuk memulihkan hubungan kita gitu kan. Di dalam pikiran iblis tuh sama sekali nggak ada kepikiran tuh bahwa Tuhan tuh bakal mati demi dosa kita semua. Itu tuh nggak kepikiran gitu. Makanya kalau si Yesus tuh bilang semuanya ini rahasia, ya kan? Ya di perjanjian baru juga banyak ngomong ini tuh rahasia yang diungkapkan oleh kita semua, ke kita semua gitu. Jadi selama sini kita semua nggak tahu gitu bahwa ada yang namanya Yesus, bahwa problem dosa itu tuh akan bagaimana caranya itu bisa terselesaikan itu kita semua nggak tahu. Gitu. Sebelumnya atau sekarang? Kan udah mati. Berarti mereka sekarang Ya. Jadi sekarang kan iblis tuh tahu dia tuh udah kalah gitu kan. Dia tahu dia kan juga bisa baca Alkitab kan. Dia tahu satu hari nanti dia tuh bakal dihukum, bakal bakal dipenjara. Nah cuman kan dia nggak mau kalah sendirian. Gitu. Ya kan? Apa? Jadi yang kedua itu pas Yesus mati. Ya. Pas Yesus mati itu ada gelap gulita, ada gerhana, terus ada gempa bumi dan tirai itu terbelah 2. Nah jadi kan iblis tuh sekarang udah tahu gitu, dia tuh sudah kalah. Nah caranya gimana? Dia tuh menyakiti Tuhan gitu. Dia pasti kalah kan, dia nggak bisa menyakiti Tuhan sama sekali. Nah caranya gimana? Caranya dia adalah dia menyakiti orang-orang yang Tuhan tuh sangat sayang. Nah, gitu. Ya, terus dia juga nggak mau kalah sendirian, dia tuh nggak mau dihukum sendirian. Jadi dia bawa sebanyak mungkin orang untuk tidak percaya sama Tuhan. Dia bawa sebanyak mungkin orang untuk tidak percaya Tuhan, tidak ngambil hadiah yang udah Tuhan berikan di kayu salib. Nah, tapi kan tadi problemnya masih ada kan? Problemnya ini nih. Problem yang kekuasaan yang hilang. Ya kan masih di dalam kuasa iblis nih, meskipun dia udah kalah. Cuman secara praktis itu masih di dalam kuasanya iblis. Nah, itu nanti bakal diselesaikan di kedatangan Yesus yang kedua. Lanjut. Nah, jadi kan kalau di kedatangan dia yang pertama, Yesus tuh datang sebagai hamba yang menderita. Nah, nanti dia di kedatangan kedua dia tuh bakal datang sebagai raja. Sebagai raja dengan semua kekuasaan dia gitu. Itu kalau kalian baca di Wahyu itu keren banget. Dia tuh nanti dia bakal datang pakai jubah merah. Jadi itu jubah
jubah merah karena itu dicelup ke darah lawan-lawannya. Terus dia di kuda putih beneran, terus dia tuh bawa pedang, pedangnya keluar dari mulutnya. Tapi ya itu kan banyak simbol ya, kita nggak tahu ntar. Nah ini sekarang kita bahas kedatangan yang kedua. Jadi kedatangan kedua ini kan belum terjadi nih. Ini masih ya masih sama gitu. Kita masih menebak-nebak apa yang bakal terjadi. Nah, cuman ini yang kita percayai. Kalau di OM, ya ini yang kita percaya gitu. Ini salah satu interpretasi. Jadi kan interpretasi ada banyak nih tentang akhir zaman. Nah, kalau kita percayanya ini, kalau gue juga percayanya ini. Nah, ini kan. Nah, kita tuh ada di zaman ini nih, Church Age, zaman gereja. Zaman gereja itu mulai dari di kejadian Kisah Para Rasul 2. Jadi pas Yesus naik ke surga, terus ini kan turun nih, Holy Spirit. Pas Yesus naik ke surga, Holy Spirit turun. Nah, itulah dimulai zaman gereja. Ganti shift kan mereka. Shift. Nah, ini salah satu nubuatan yang sudah terjadi nih di zamannya kita sekarang. Jadi kan pas Yesus tuh bilang, Bait Allah itu bakal dihancurkan. Nah, itu tuh kejadian di tahun 70. Di tahun 70 ketika si Israel tuh memberontak ke ke Roma, terus Roma tuh bete, terus dihancurin semuanya. Yerusalem tuh dihancurin. Dari situ semua yang namanya bangsa Israel tuh udah nyebar kemana-mana. Mereka tuh nggak ada negara, dia tuh nggak ada negara lagi. Dia tuh nggak punya lahan lagi gitu. Mereka tuh semua tersebar. Nah, terus kalau di salah satu nubuatannya, bangsa Israel tuh bakal bangkit lagi. Nah, itu kan udah terjadi nih sekarang. Di tahun, gue lupa, pokoknya 1967 or something. Ini baru kejadian nih. Israel tuh sebagai suatu negara itu bangkit lagi. Nah, itu kan kalau sejarahnya, kalau kalian tahu, itu gara-gara perang dunia segala macam. Jadi akhirnya gara-gara perang dunia, terus gara-gara orang-orang Israel itu dibunuhin, terus sebagai salah satu hadiah dari perang dunia, pokoknya Israel itu dibikin lagi gitu. Ini baru banget kejadian kan, 1967. Itu di zaman kita sekarang. Nah, terus ada nubuatan lagi yang bakal terjadi, yaitu Bait Allah tuh bakal dibangun kembali. Nah, itu belum kejadian. Karena sekarang kan, ya kita tahu, di sana kan masih perang terus kan. Di sana masih perang terus. Oh ya, ini juga salah satu, ya kalau gue percaya kan, Israel kan sampai sekarang perang terus kan ya? Perang terus. Terus kalau kita lihat di berita-berita, kalau kita lihat di media sosial, sentimen terhadap Israel tuh kayak nggak masuk akal gitu. Kenapa semua negara tuh bisa benci sama Israel, gitu kan? Kenapa ya Muslim tuh bisa benci banget sama Israel? Ya mungkin itu salah satu jawabannya, karena emang iblis tuh nggak suka aja gitu sama Israel kan. Ya lu bayangin semua rencananya tuh dihancurin sama satu negara ini, gimana dia nggak benci gitu? Itu. Dia pengen banget lihat Israel tuh menderita. Nah, terus nanti suatu hari nanti yang Tuhan bilang dia tuh bakal datang kayak pencuri. Ya kita nggak tahu itu kapan, tapi nanti kita tuh akan diangkat. Kita sebagai gereja, kita orang-orang yang percaya sama Tuhan, kalau kita masih hidup pada zaman itu, kita tuh bakal diangkat oleh Tuhan gitu. Kita tuh katanya bakal ketemu di tengah-tengah. Jadi Yesusnya belum turun,
tapi kita ketemu di tengah-tengah. Hah? Minggu depan. Nah ini apa ini tuh banyak interpretasinya lah. Banyak interpretasi. Ada yang bilang rapture itu ntar di tengah-tengah tribulation. Tribulation tuh nanti ada 7 tahun. Itu ada nubuatannya di Daniel. Nanti itu bakal ada masa-masa kengerian yang sangat dahsyat katanya. Ketika Antichrist itu datang, dia menyatakan diri, terus dia diminta disembah. Itu nanti semua orang yang percaya Tuhan itu di sini bakal dianiaya besar-besaran. Nah, tapi kalau kita percaya, kita tuh nggak bakal menghadapi itu. Kita udah diangkat duluan. Gitu. Ketika kita diangkat, terus nanti ada tribulation, di situ yang nanti Antichrist datang, segala macam, 7 tahun. Nanti di akhir 7 tahun itu, nanti bangsa Israel tuh dikepung. Dia kan perang, dia sendirian, dia perang sama dunia. Nanti katanya ada raja dari timur sama raja dari utara. Ya kita nggak tahu itu berapa. Mereka tuh bakal ngepung Israel. Ya mungkin bakal ngepung Israel. Terus nanti ada di tempat namanya Armageddon. Di situ bakal perang besar-besaran. Tapi pas mau diserang, pas benar-benar mau diserang, Tuhan tuh datang turun. Apa? Nah terus itu anti klimaks itu loh, bukannya kayak Tuhan tuh berperang gitu. Enggak, pas Tuhan turun tuh udah langsung selesai gitu, anti klimaks. Gitu, endgame. Ya kan? Ya karena memang ya kalau kita lihat kan tadi di cerita tadi kan si iblis tuh jadi antagonis kan. Tapi sebenarnya si iblis itu ya bukan berarti dia tuh sebanding dengan Tuhan. Dia tuh kalah jauh gitu dibandingkan Tuhan gitu kan. Ya jadi pas terakhir pun di peperangan terakhir tuh bukan perang. Ya cuman Tuhan datang itu sudah selesai gitu. Iya, iblis pun nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Nah ini di tengah-tengah ini Yesus datang kedua kali. Terus nanti ada namanya Millennial Kingdom. Kerajaan 1000 tahun. Namanya kerajaan 1000 tahun. Di sini tuh beneran si Yesusnya yang bakal memimpin jadi raja selama 1000 tahun. Ya, terus katanya nanti orang-orang yang mati martir itu bakal memerintah bersama dia. Mati martir, mati syahid. Ya disalib kebalik gitu. Terus orang-orang yang mati pas dibunuh karena mereka tuh percaya sama Yesus gitu. Nah terus di akhir 1000 tahun itu nanti, ini selama ini tuh si iblis tuh bakal dipenjara. Selama 1000 tahun tuh nggak ada iblis. Cuman pada akhir dari 1000 tahun itu bakal dilepas si iblisnya. Terus iblis tuh bakal mempengaruhi dunia sekali lagi. Enggak ngulang, cuman itu tuh kayak ada satu masa doang. Nah, kenapa? Ya katanya ya kalau gue baca-baca ya karena di 1000 tahun ini manusia-manusia juga nggak punya kesempatan untuk merasakan itu gitu, nggak punya kesempatan untuk memilih Tuhan. Karena di sini kan mereka benar-benar damai kan. Jadi dilepas ke kemana? Bikin tayangan. Nggak sampai. Ada pokoknya nggak tahu itu dilepas. Cuman sebentar doang. Terus akhirnya ini kan kalau baca tuh di Last Stand. Satan Last Stand 20 ayat 7 sampai 10 udah bentar doang terus akhirnya baru namanya Great White Throne Judgment. Baru terakhir ya penghakiman Terakhir banget. ya, penghakiman terakhir banget. Ya, terus di sini baru nanti semua orang tuh bakal ngantri. Baru terakhir ini semua orang bakal ngantri. Kayak di situ tuh bakal dibukakan 2 kitab kan. Dibukakan 2 kitab. Yang namanya kitab kehidupan sama kitab
kitab kehidupan sama kitab apa satu lagi? Perbuatan. Di situ bakal dibuka. Jadi kalau lu nggak ada namanya di kitab kehidupan, baru dibacain apa yang selama ini lu tuh salah di hadapan Tuhan. Kok mau nanya, Kak? Ada Ya. di list. Yang antri itu orang-orang yang udah dihidupi 1000 tahun itu? Atau Enggak semua dari awal zaman. Kita turun lagi dong. Ramai banget dong. Iya ramai banget. Lemas-lemas dan kaki. 1001. Kan orang-orangnya udah tribulation. Terus turun lagi. Iya. Turun lagi. Berarti mereka kemana? Berarti itu tuh kita nggak kekal di ini. Di mana? Pas diangkat tuh belum kekal loh ya. Karena Pas pas seribu lagi. main-main dulu ya. Iya, kita Tribulation kali itu kan tinggal orang Israel aja gitu sama orang-orang yang nggak percaya. Oh iya ini. Iya. Oh iya ya, benar. Di sini orang-orang yang tidak percaya. Nah terus yang di fase 1000 tahun itu tuh orang-orang dari mana? Orang-orang Diangkat. ini kan masih ada orang-orang di sini. Masih banyak. Belum diangkat. Iya. Oh. Di sini masih hidup, manusia tuh masih hidup. Jadi Israel tuh nggak akan berangkat gitu maksudnya? Emang. Atau gimana sih? Ya kita sebagai gereja itu kita terangkat di sini. Yang di sini kan Oh gini deh, ini tuh terangkat beneran terangkat atau mungkin maksudnya kita tuh hidupnya lebih enak gitu maksudnya arti terangkatnya gitu. terangkat, beneran terangkat, Kita nggak di dunia gitu. nggak di dunia. Ah, Kita mau baju juga tuh. ya, Jadi rapture. Kemudian, Ya? jadi yang kata Fani, Israelnya nggak terangkat. Iya. Enggak, kan Israel, ya kalau Israel yang percaya mereka terangkat. Berarti setelah di tribulation sampai seterusnya itu yang tinggal di sini tuh orang-orang yang nggak percaya. Iya, orang-orang yang Terus nggak percaya. kalaupun dia percaya, dia tetap akan di sini juga. Iya, Nggak ikut terangkat. Berarti Ya. itu tetap selamatkan orang Israel yang nggak percaya. iya kan di selama 7 tahun itu nanti di enggak di iya dicobain. Terus di nubuatannya itu nanti siapa yang bakal turun lagi? Bukan. Elia sama Musa. Elia sama Musa tuh bakal turun lagi. Mereka tuh bakal menginjili di sini. Jadi kan ini isinya orang-orang yang tidak. By the way ini salah satu interpretasi ya. Interpretasi itu banyak. Nah, cuman yang gue percaya ini. Dan ini yang paling masuk akal. Maksudnya Ya. sesuatu yang bukan kayak, kan interpretasi ada yang kayak menganggap itu semua tuh simbol, semua udah terjadi. Nah, tapi kalau dipelajari lebih dalam, interpretasi yang apa istilahnya? Historical grammatical. Pokoknya itu salah satu cara interpretasi Alkitab. Ini tuh paling make sense dan konsisten lah gitu dengan apa yang Tuhan udah bilang dari zaman perjanjian lama juga. Makanya kita tuh lebih percaya ini. Ini interpretasinya tuh literal. Jadi kan kalau 1000 tahun ya kita percaya beneran 1000 tahun gitu. Kan ada yang percaya juga 1000 tahun itu kayak cuman figuratif gitu. Artinya kayak lama banget gitu. Nah, cuman kan kalau kita interpretasi Alkitab kayak misalkan kayak 1000 tahun bukan 1000 tahun, artinya cuma lama banget. Nah, cuman batasannya sampai mana? Ya kan? Berarti banyak dong kayak banyak kayak hal-hal di Alkitab kayak misalkan apa ya? Misalkan Tuhan turun kedua kali. Nah, itu kita tahu di mana itu figuratif atau literal gitu. Nah, jadi makanya dari sini semua kita semuanya ini kita percaya ini semua tuh literal gitu. Jadi yang tertulis itulah yang akan terjadi. Tapi kita balik lagi, kita tuh ini cuman interpretasi, salah satu interpretasi. Jadi apakah ini yang bakal terjadi kita juga nggak tahu sebenarnya. Nah, cuman ya kita kan bisa pelajari dari banyak interpretasi itu, kita lihat mana yang masuk akal. Tapi ya ujung-ujungnya tetap sama, Tuhan tuh bakal menang ujung-ujungnya. Ya, jadi di tengah-tengah situ nanti ada Elia sama ini lagi. Kan ini isinya orang-orang yang tidak ini kan, yang percaya semua kan. Nanti ada Elia sama Musa datang, mereka tuh menginjili. Berhasil nggak? Iya banyak yang percaya kan di sini. Makanya di sini dibilang ada juga orang-orang Kristen yang dianiaya. Tuh. Dan itu kan 7 tahun masa yang sengsara banget. Dan mereka tuh lihat orang-orang believer tuh udah ke-rapture istilahnya kan. Kayak misalnya kita punya teman, terus mereka lihat kita tiba-tiba keangkat. Orang-orang tuh pasti mau gimana pun bakal lebih mudah percaya
di masa itu gitu. Karena mereka melihat kita terangkat dan mereka anak tinggal gitu. Di millennial kingdom itu orang-orang yang di tribulation. Iya. Kan di tribulation kan itu orang-orang yang mau perang tuh, mereka sebelum perang Tuhan udah turun duluan kan. Gitu. Nah, itu orang-orang yang masih sisa, mereka berkembang biak lagi selama 1000 tahun. Nah, kalau kita, apa yang terjadi di kita setelah kita rapture, kita nggak tahu, itu nggak tertulis. Apakah nanti? Ada Yerusalem juga. Ya. Ya. Apakah di sini kita kayak tidur atau di sini kayak kita nonton semua dari atas, kita nggak tahu, itu nggak tertulis. Tapi yang pasti setelah ini baru nanti new heaven and new earth. Di sini yang Tuhan bilang ini semua tuh bakal dipulihkan. Bumi ini bakal dipulihkan. Kalau tadi kan kalau di kejatuhan manusia kan bahkan alam ini itu tuh bekerja melawan kita gitu. Kan dia bilang kita tuh harus bekerja kan. Salah satu hukumannya adalah kita harus bekerja. Nah, terus kayak bumi ini pun terpengaruh oleh dosa, makanya kayak ada bencana alam segala macam, itu bukan berarti Tuhan yang atur. Tapi itu karena buminya tuh sudah terpengaruh oleh dosa gitu. Dan dia semakin hancur. Gitu. Dan di sini tuh itu bakal dipulihkan semuanya. Terus bakal datang yang namanya new heaven and new earth. Bakal diciptakan kembali. Berarti ulang lagi nggak sih? Kalau berarti buminya bakal ulang lagi nggak? Enggak. Ini semua kan kita udah tahu. Ini semua tuh kita masih punya ingatan. Kita tuh masih seorang pribadi gitu. Jadi iya. Meli ketika di sini dia tetap Meli di situ. Lu masih punya ingatan, semua ingatan gitu. Lu punya relationship lu di dunia ini, gitu kan. Lu masih kenal si Erik, lu masih kenal si Sandro. Nah, tapi kita kan kalau Tuhan bilang kita dikasih tubuh baru. Tubuh baru. Ya. Tubuh kita kan sekarang ya ini juga ini kan dipengaruhi oleh dosa kan. Gitu kan. Berarti kalau orang yang udah meninggal terus sebelum hidup terus masih hidupnya dia belum percaya. Berarti kalau orang yang udah meninggal nih, kan maksudnya berarti kalau kita duluan mati, kita tetap rapture dong, bangkit dong kita. Enggak, rapture tuh benar-benar orang yang percaya. Enggak, kalau kita mati. Kalau kita lu mati kenapa? Iya, lu ikut rapture. Rapture. Berarti kalau Berarti kalau orang mati yang belum percaya itu bangkit juga dong? Enggak, mati belum percaya bangkitnya di sini. Oh, bangkitnya di situ. Penghakiman ya? Waktu penghakiman. Berarti dia dipotong, tapi dia nggak sempat ngalamin nanti kedamaian palsu. Enggak. Jadi dia nggak ada kesempatan kedua untuk. Enggak ada. Ya kesempatan lo ya selama hidup lo ini. Tapi itu ada interpretasi lagi. Ketika Yesus mati kan 3 hari. Nah itu tuh dibilang dia tuh turun ke dunia orang mati. Nah itu nggak tahu itu interpretasinya. Banyak yang interpretasi bahwa dia tuh datang ke neraka untuk dia tuh gospel. Dia menyebarkan. Nah tapi itu kan salah interpretasi lagi. Nggak tahu lagi. Ya. Kan di tribulation dibilang tadi Musa sama Elia bakal turun nginjilin. Tapi orang-orangnya nggak punya kesempatan kedua, terus nginjilinnya buat apa? Oh enggak, ini kan mereka masih hidup. Orang-orang yang nggak ada kesempatan kedua tuh yang udah meninggal maksudnya. Oh. Iya, ya, udah meninggal. Gitu. Oke. Ya itu jadi gambaran besarnya. Dan Mary mau nanya. Apa? Kan lebih ke yang terakhir sih. Jadi kan tadi kan dibilang kita tuh bakal ada dikasih dunia yang baru sama heaven yang baru. Nah kalau misalnya kita udah di penghakiman, terus kita lolos, kita kan masuk heaven. Terus buminya buat siapa? Enggak, itu jadi satu. New heaven and new earth itu jadi satu. Oh, gue kira 2. New heaven dan new earth. Kita sebenarnya nggak exactly tahu
Tuhan itu apakah dia bakal memusnahkan planet bumi ini kan, terus dia bikin yang baru, atau bumi yang sekarang di restore, kita nggak tahu. Cuma yang pasti dia menyerahkan tempat di mana tidak ada Tuhan lagi. Itu. Tapi ada tulisan tentang kayak generasi selanjutnya nggak? Maksudnya kayak pas setelah ada Herod dan Herod ada generasi selanjutnya. Oh, kita nggak tahu apa yang terjadi nanti. Oh, itu nggak Nggak tahu. ada. Kan udah selesai. Udah selesai. Nah, tapi yang pasti itu kan dulu kan sebelum sini kita tuh nggak tahu apakah beneran Tuhan tuh mengasihi kita atau enggak. Ya kan? Nah, cuman ketika kita udah di sana, kita tuh udah lihat ini loh, sejarah manusia tuh segini. Kita bisa lihat lagi apa yang Tuhan tuh udah lakukan untuk dia tuh menunjukkan kasihnya kepada kita. Ya kan? Jadi ini yang gue percaya ya, balik lagi, kan ini belum terjadi. Jadi kalau ditanya apakah nanti di surga kita tuh masih bisa berdosa, apakah kita masih punya free will? Kalau gue sih percaya iya. Ya kan? Nah cuman balik lagi, tapi kita udah melihat apa yang terjadi gitu loh. Konsekuensi dosa itu segini loh. Sepanjang sejarah manusia. Ya, dulu tuh lu bisa, cuman lu nggak pengen. Ya, jadi ya tadi intinya ya Alkitab ini adalah cerita tentang Tuhan. Bagaimana Tuhan itu datang ke dunia untuk menebus kita semua gitu. Jadi ya sengaja tuh dari awal kita kan lihat yang dipilih itu Abraham. Abraham kan juga dia banyak melakukan salah tuh, ya kan? Dia tidur sama pembantunya. Terus dia kayak si Sarah itu kan dia akuin sebagai saudaranya segala macam. Terus kita lihat juga misalkan Israel gitu. Israel kan si Yehuda kan si Yusuf kan yang hebat kan di antara 12 saudara itu. Kan ada Yusuf yang hebat, tapi Tuhan tuh tetap pilih. Nanti kalau di buku tuh ntar kalian baca, Tuhan tuh tetap pilih dia bekerja melalui Yehuda. Ya. Dia tuh sengaja gitu, dia pilih orang-orang yang cukup di mata dunia. Ya karena ini cerita tentang dia, bukan tentang orang-orang hebat yang ada di Alkitab. Jadi orang-orang di Alkitab tuh ya bukan orang hebat, tapi adalah orang-orang berdosa yang dipilih sama Tuhan. Karena ya cerita di Alkitab tuh adalah cerita tentang dia. Bagaimana dia mengasihi kita, bagaimana dia yang bekerja. Bukan tentang manusia. Terakhir baca Yohanes 22, ya Wahyu 22 ayat 20. Dia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan. Ya, itu. Jadi ada pertanyaan?